Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda update terbaru mengenai pasar modal setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Langsung saja kita mulai dengan market review untuk perdagangan hari ini. Hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021. Pada market outlook tadi pagi kami menggambarkan bahwa IHSG akan berada dalam tekanan yang cukup sulit, mengingat Edo berada dalam posisi merah, dan juga kalau kita lihat bangkitnya dolar indeks yang tadi pagi baru mendekati nilai 93 dan saat ini sudah di 93,109 atau mengalami kenaikan 0,18% atau 0,171 poin. Dan tentu saja ini akan menekan pasar modal Indonesia secara perlahan tapi pasti ya. Jadi walaupun market Asia kompak menghijau, tetapi karena adanya tekanan dari Edo dan juga tekanan dari dolar indeks, kami mengambil posisi market adalah merah, dan ternyata betul market Indonesia berada di dalam zona merah walaupun sempat naik sedikit ke zona hijau. IHSG hari ini dibuka di 6163,721, sempat naik sedikit ke zona hijau di 6170,669 dan akhirnya turun ke titik terendahnya di 6046,468 dan akhirnya naik di penutupan ke 6071,442. Jadi IHSG melemah 1,55% atau 95,376 poin. Jumlah transaksi yang terjadi cukup kecil, hanya 10,425 triliun. Tercatat 122 saham menguat dan 374 saham melemah. Dan ini merupakan pelemahan kedua berturut-turut untuk IHSG, di mana kemarin tanggal 29 IHSG melemah 0,46% dan hari ini melemah 1,55%. Jadi dalam 2 hari berturut-turut IHSG sudah turun 2%. Market capital atau nilai pasar dari IHSG turun ke 7.188,203 triliun rupiah. Investor asing juga tampak melakukan net foreign sale sebesar 365,63 miliar. Dan memang banyak yang mengkaitkan adanya faktor bom menjadi salah satu faktor penurunan IHSG. Tapi kami memandang faktor bom itu tidak terlalu signifikan. Faktor Edo dan faktor bagaimana DXY atau dolar indeks lebih banyak menekan IHSG. Dan kalau kita lihat memang posisi kurs rupiah saat ini ada di 14.367, yang berarti US dollar sebenarnya melemah 37 poin atau 0,26% terhadap rupiah. Tetapi kalau kita lihat dari bursa komoditi, di mana emas dipukul 12,2 poin atau 0,71% ke 1699,75. Jadi emas di pasar spot dunia turun di bawah 1.700. Ini mengakibatkan harga emas kalau dirupiahkan adalah 785.108 rupiah. Lalu kalau kita lihat dari saham-saham yang paling banyak dibeli dan dijual oleh investor asing, maka daftar saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, juaranya adalah BMRI atau Bank Mandiri Persero. Net foreign buy 36 miliar, sahamnya turun 50 poin atau 0,78% ke 6.325. Di posisi kedua ada ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur. Net foreign buy 17,5 miliar, sahamnya turun 150 poin atau 1,63% ke 9.075. Di posisi ketiga ada Sarana Menara Nusantara Tbk atau Tower. Net foreign buy 15,8 miliar, sahamnya tidak mengalami perubahan harga, tetap di 1.100. Di posisi keempat ada Aces atau S Hardware Indonesia, net foreign buy 15 miliar dan sahamnya naik 25 poin atau 1,62% ke 1.565, sekaligus menjadi satu-satunya
dari 5 saham yang dibeli oleh investor asing yang berada di dalam zona hijau. Dan di posisi terakhir ada Bank Tabungan Negara atau BBTN, net foreign buy 13,8 miliar, sahamnya turun 60 poin atau 3,33% ke 1.740. Memang penurunan BBTN yang terus-menerus berlanjut ini lebih banyak disebabkan karena BBTN memutuskan tidak membagikan dividen untuk tahun ini. Lalu kalau kita lihat di daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, maka kita lihat BBRI tampil sebagai juaranya, net foreign sale 307,5 miliar, sahamnya turun 220 poin atau 4,66% ke 4.500. Di tempat kedua ada Astra International Tbk dengan net foreign sale 84,9 miliar, sahamnya turun 2,26% atau 125 poin ke 5.400. Di tempat ketiga ada TKIM atau Tekim atau pabrik kertas Ciwi Kimia, net foreign sale 39,3 miliar, sahamnya turun 750 poin atau 6,29% ke 11.175, sekaligus menjadi yang paling banyak penurunannya di dalam saham yang dijual oleh investor asing. Di posisi keempat Media Nusantara Citra atau MNCN, net foreign sale 27,1 miliar, sahamnya turun 35 poin atau 3,43% ke 985. Dan yang terakhir ada Charon Pokpan Indonesia, net foreign sale 26,9 miliar, sahamnya naik 75 poin atau 1,05% ke 7.250, sekaligus menjadi satu-satunya yang ada di zona hijau dari saham-saham yang dijual oleh investor asing. Dan kalau kita lihat dari suasana market Asia sendiri, kita lihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang berada dalam zona hijau, menguat tipis 0,16% atau 48,18 poin ke 29.432,699. HSI atau Hang Seng Indeks Hong Kong menguat 0,84% atau 239,199 poin ke 28.577,500. Shanghai Composite Index menguat 0,62% atau 21,38 poin ke 3.456,68. Straits Times Index Singapura menguat 0,58% atau 18,55 poin ke 3.194,12. Dan kalau kita lihat posisi dari FTSE 100 Index London yang saat ini menguat 0,58% atau 39,2 poin ke 6.775,550, dan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI yang menguat 0,54% atau 80,5 poin ke 14.897,240, maka market Eropa menjanjikan harapan yang cukup baik. Sedangkan Dow Jones Index Future sendiri menguat 54 poin atau 0,16% ke 33.086. Jadi kalau kita melihat bagaimana market Eropa dan market Amerika yang berada di dalam zona hijau, kami memprediksi besok IHSG akan rebound atau memantul ke zona hijau sebesar 51%. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.